di halaman 87 ya. Saya bacakan dulu matanya. Urudul amdadi bihasbil isti'dadi. Bismillahirrahmanirrahim. Urudul amdadi utawi tomokane piro-piro pitulung. Bismillahirrahmanirrahim. Urudul amdadi utawi tomokane piro-piro pitulung. Pitulungan minallah sanging Gusti Allah, tinggi Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Jadi lafal Ta'ala jadi hal, jadi lafal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pitulungan ala abdi ing atase kawulane Allah. Jadi praktekna minallahi min huruf jar, makanya dibaca minallah. Ala abdi, alanya ala huruf jar, makanya dibaca ala abdi. Iku bihasbil isti'dadi. Iku bihasbil isti'dadi. Kalau ada yang nanya, iku kan khobar, kenapa dibaca bihasbil isti'dadi? Ya, orang dibaca bihasbul isti'dadi. Iya. Di sini yang menjadi khobar adalah jumlah dorof, idorah, jumlah daripada jar majrur. Dulu kan ada keterangan bahwa khobar itu ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Nah di sini ya kalimat bihasbil isti'dadi kedudukannya sebagai khobar dari mubtada urudul amdad. Khobarnya khobar ghairu mufrad karena di sini adalah jar majrur. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim, sedikit biar paham. Iku bihasbil isti'dadi kelawan milang-milang. Bismillahirrahmanirrahim, kelawan milang-milang cacawise. Iku bihasbil isti'dadi kelawan milang-milang cacawise. Bihasbi isti'dadil abdi tegese kelawan milang-milang cacawise kawula. Ai bihasbi isti'dadil abdi tegese kelawan milang-milang cacawise kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh cacawis ku bitadhiri qalbi kelawan nyuciake. Bitadhiri qalbi kelawan nyuciake atine ngabet. Bitadhiri qalbi kelawan nyuciake atine ngabet. Bitadhi ya, baknya juga bak huruf bitadhiri qalbi kelawan nyuciake atine ngabet. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mulazamati, lafal mulazamah yang ngatof kepada lafal tadhir, jadi wawunya wawu ngatof gitu. Wa mulazamati la natapine ngabet. Jadi di sini keterangannya urudul amdadi bihasbil isti'dadi. Datangnya pertolongan dari Allah Ta'ala kepada hambanya itu sesuai kadarnya, jumlahnya ya, dengan persiapan seorang hamba. Jadi bantuan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba, jumlahnya atau kadarnya itu sesuai dengan kesiapan dari seorang hamba. Jangan mengharapkan bantuan pertolongan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seorang hamba itu tidak pernah mempersiapkan diri untuk mendapatkan, untuk menerima bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mendapatkan sebuah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu ada kesiapan. Persiapannya itu bagaimana? Jadi persiapan seorang hamba untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama bitadhiri qalbihi, dengan cara mensucikan hatinya, bersihake hati, itu yang pertama. Yang kedua, wa mulazamati, dengan cara melanggengkan wiridnya itu. Jadi kalau kepingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa
cahaya ketuhanan yang masuk ke dalam hati kita, ya, supaya hatinya itu bersinar, ya, kita harus mempersiapkan diri dengan cara apa? Dengan cara membersihkan hati dan juga melanggengkan, mengamalkan terus menerus apa yang kita amalkan, begitu caranya ya. Jadi ya memang nggak gampang kalimat kita kiri kolbi, membersihkan hati. Ya seringkali saya merasakan ketika berusaha untuk membersihkan hati seringkali mendapatkan ujian. Contoh maghrib pulang kerja, lagi jalan naik motor, lihat di pinggir jalan ada orang tongkrongan, sempat terbesit dalam hati, orang pemaghrib tongkrongan. Nah ini udah mulai hatinya ya, udah mulai ini hatinya mulai ternodai. Kemudian saya tebismal, dia yang lagi nongkrong, dia yang lagi kerja, mungkin tuntutan kerjaan, mungkin tuntutan bosnya, mungkin ada tekanan dari customer, mungkin ada tekanan dari bosnya. Nah kamu kan nggak ada, kamu sedang tidak dalam tekanan siapapun. Ya, saya begitu caranya. Jadi langsung saya balikan kepada diri saya sendiri. Nah, kamu kan lagi naik motor, kamu aja nggak mampir. Kenapa memvonis menghukumi orang lain? Nah, ini caranya, cara saya ya untuk membersihkan hati. Jadi apa-apa kembalikan pada diri sendiri. Kamu aja dulu, begitu caranya. Jadi supaya tidak mudah memvonis orang lain, menghukumi orang lain, menganggap orang lain itu buruk. Jadi kembalikan ketika kita melihat ya ada suatu kejadian atau apalah yang menurut nggak baik, langsung kembalikan pada diri sendiri. Kamu aja dulu kayak gitu cara. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau bukan orang-orang yang memiliki pandangan tasawuf belum bisa ngomong kayak gitu. Ya, apalagi sampai di jalan ngomong pun belum bisa. Ya, kalau bukan orang-orang yang memiliki pandangan tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Ngelanggengake liwirdihi maring wiride ngabet. Liwirdihi maring wiride ngabet, lamnya lam huruf jar, makanya dibaca liwirdihi maring wiride abet. Walidzalika lan krono arai mengkono bihasbi istidadil abdi. Walidzalan krono arai mengkono bihasbi istidadil abdi. Ila terindikake oposi terindikake tohir kolbaka minal akhyari tamla'u bil ma'arifi wal asrari. Bismillahirrahmanirrahim. Tohir nyuciake sapa sira pinggil amar. Tohir nyuciake sapa sira nyuciake kolbaka ing ati ira lafal kolbaka. Jadi maf'ul bih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan suciake minal akhyari sanging piro-piro perkara kang saliyane Allah. Selain Allah makhluk namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan suciake minal akhyari sanging piro-piro perkara kang saliyane Allah. Tamla'uhu mongko. Bismillahirrahmanirrahim. Tamla'uhu mongko ngebek-ngebeki sapa sirahu ing qalb. Tamla'uhu mongko ngebek-ngebeki sapa sira ing qalb. Dan beki bil ma'arif iklan piro-piro ma'rifat wal asrori lan piro-piro perkara kang rahasia. Tohir qalbaka min al-akhyari tamla'uhu bil ma'arifi wal asrori. Sucikanlah hatimu, bersihkan hatimu dari perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terlalu ngurusi makhluknya Allah, jangan terlalu memikirkan makhluk Allah. Pikirkan saja atau ingat saja, berzikir saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita sudah selalu bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya memikirkan, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita bisa dipenuhi dengan apa yang pertama tentang
ma'rifat, yang kedua cahaya ketuhanan. Jadi dulu digambarkan oleh beliau Al-Mahfudz lagi Haji Abdul Ainaim, beliau mengutip satu ayat yang kurang lebih artinya Allah tidak menjadikan hati pada seseorang kecuali hanya ada satu. Jadi setiap hati, setiap orang itu hanya memiliki satu hati. Jadi kalau hati itu sudah dipenuhi dengan urusan-urusan tentang makhluknya Allah, atau dengan kata lain sudah dipenuhi dengan makhluk, sudah dipenuhi dengan dunia, maka tidak mungkin rasanya untuk diisi dengan zikiran-zikiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hati kita isinya makhluk, maka tidak mungkin ya hati kita bisa diisi dengan khalik gitu ya. Jadi caranya supaya hati kita bisa diisi dengan khalik, artinya kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti caranya ya perkara-perkara yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala atau makhluk Allah atau dunia, berarti dikurangi dari hati kita. Dikurangi. Jadi diibaratkan gelas ya. Kalau satu gelas itu ingin diisi ya air mineral saja, maka kopinya harus dituang. Kalau gelas itu kepingin isinya susu saja, maka kopinya harus tuang dulu, begitu ya. Kalau hati kita ingin benar-benar yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita, berarti segala urusan dunia ya, tentang makhluk Allah berarti harus tuang dari hati kita, dari hati kita, artinya dibuang jauh-jauh dari hati kita. Ya susah ya, bukan perkara mudah memang. Makanya pilih orang. Udah ilmunya dulu lah ya. Ilmunya dulu pelan-pelan diisi dengan pikiran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal waridu mengkotai warid. Apa itu warid? Warid adalah cahaya ketuhanan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masuk pada hati seorang hamba. Itulah warid. Fal waridu mengkotai warid, ikut tabingun perkara kang manut, mengikuti ikut tabingun perkara kang manut lil wirdi maring wirid. Fal waridu tabingun lil wirdi, cahaya ketuhanan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang masuk pada hati seorang hamba, ikut mengikuti pada wiridnya ya. Mengikuti dalam hal apa? Kaifa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manut apa nih si manut? Kaifa carane. Lafal kaifa jadi tamis. Apa nih si manut? Kaifa carane, wa kamal jumlahi, wa dawaman langgenge. Cahaya ketuhanan fal waridu tabinun lil wirdi kaifa wa kama wa dawaman, cahaya ketuhanan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang masuk pada hati seorang hamba, itu mengikuti wirid, mengenai caranya, mengenai jumlahnya, mengenai langgeng. Kalau wirid itu langgeng ya, artinya terus diamalkan, maka warid itu juga langgeng. Kalau wirid itu banyak ya waridnya juga banyak, gitu ya. Jadi semakin kita banyak wiridnya, berarti cahaya ketuhanan yang masuk dalam hati kita juga semakin banyak. Kalau semakin banyak cahaya ketuhanan yang masuk dalam hati kita, berarti hati nih tambah bersih, begitu caranya. Jadi untuk membersihkan hati dengan pendek kata, singkatnya adalah dengan cara memperbanyak Faingkana mongkolamun ono opal wirdu wirid.
Baik kana mongko lamun ono apa alwirdu wirid ono iku kamilan sempurna, maka apabila wiridan itu sudah sempurna dikerjakan diamalkan oleh seorang hamba. Contohnya sempurna bi'an barisa kelawan yento metu bi'an barisa kelawan yento metu apa wirid metu min kolbin saking ati sifate kolbin sofin kang bersih, maka apabila wiridan itu telah sempurna, contohnya wiridan yang sudah sempurna adalah wirid itu keluarnya dari hati yang sudah bersih. Yang akan terjadi bagaimana kalau wirid itu sudah sempurna? Sebab keluar dari hati yang bersih, yang akan terjadi maka kana mongko ono jawab syarat ini kana mongko ono opo alwaridu, benar alwarid ya, opo alwaridu warid, opo alwaridu warid, cahaya ketuhanan yang datang dari Allah kepada seorang hamba. Oniku mislahu khobar kana oniku mislahu, onaiku mislahu yang pamani. Bismillahirrahmanirrahim. Onaiku mislahu yang pamani wirid. Saya ulangi, fa in kana al-wirdu kamilan bi an barisa min qalbin safin kana alwaridu mislahu. Maka apabila wiridan itu telah sempurna, contohnya wiridan itu keluar dari hati yang telah bersih, maka warid atau cahaya ketuhanan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pada hati seorang hamba pun demikian, sama ya, sama-sama sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Awana kison utawa Bismillahirrahmanirrahim. Awana kison utawa kurang. Jadi awanakisun utawa kurang atau baik kepada kamilan. Fa in kana al-wirdu naqis kamilan awanaki son gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awanakisun aw huruf nyatof. Ngatofnya kemana? Ngatofnya kepada lafal kamilan. Jadi kalau dijelaskan begini. Fa in kana al-wirdu kamilan aw nakison. Bismillahirrahmanirrahim. Aw nakison utawa ono apa wirid ono iku kurang. Itu kalau diperpanjang ya, memaknainya, terjemahkannya diperpanjang begitu. Kalau pendeknya aw nakison utawa kurang, itu gampangnya. Tapi buat santri yang sudah paham susunan kalimatnya, dia bisa menerjemahkan dengan terjemahan yang lebih panjang. Contohnya tadi aw nakison utawa ono apa wirid ono iku sempur ono iku nakison kurang. Jabe syarat ingkang kodar kana mengko ono. Jabe syarat ingkang kodar artinya ini yang dikira-kirakan. Kana mengko ono apa wirid ono iku mislahu umpamani. Bismillahirrahmanirrahim. Kana mongko ono apa warid kok. Kana mongko ono apa warid ono iku mislahu umpamani wirid. Iya. Maka apabila wiridan itu berkurang, artinya belum sempurna, yang akan terjadi waridnya pun tidak sempurna. Wa in kana lamun ono apa wirid ono iku kasiron ake jabe syarat in kana mongko ono opal waridu warid ono iku kasiron ake. Wa in kana kasiron kana waridu kasiron. Dan apabila wiridnya banyak ya, amalannya banyak, maka yang akan terjadi cahaya ketuhanan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hati seorang hamba juga jumlahnya banyak. Jadi bersih tidaknya hati seseorang ya,
itu tergantung pada wiridnya, tergantung pada sedikit banyaknya wirid. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu wirid, ya di awal-awal sudah dijelaskan bahwa wirid adalah amalan-amalan soleh. Jadi bentuknya macam-macam ya. Bisa jadi ada yang bersifat mahdhah, baca tasbih itu mahdoh langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa jadi dengan membaca kalimat tahlil, pikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau bisa jadi dengan membaca Al-Quran, atau bisa jadi dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, membaca ilmu-ilmu pengetahuan, itu juga bisa menjadi wiridan. Atau bisa jadi mengerjakan amal-amalan soleh yang sifatnya khairu mahdoh, membantu antara sesama teman dan lain-lain saudara. Ya, jadi itu semua ini amal soleh. Wa ila lamana ora. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Benar wa ila ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya lembut banget ya Allah. Apa ini? Artinya bisa. Artinya. Padahal dulu di Talmud sudah diingatkan kalau mengartikan kitab itu ngasah-ngasih sujud supaya besok tua masih tetap bisa baca. Jadi ingatkan ya. Tapi alasannya kalau terlalu gede nanti nggak muat, serba salah. Kitab kuning ya, kalau terlalu gede nggak muat penuh, baru satu lafaz sudah nggak muat. Ya, kalau terlalu kecil kayak gini sudah memasuki tua sih belum, tapi sudah nggak muda lagi. Bismillahirrahmanirrahim itu halusnya masalah yang ngomong tua sama orang kan sampai tersinggung. Jadi biasanya saya sudah tidak muda lagi ya. Wa ila, jadi ini teori sebenarnya saya sambil mikir sambil nyari ini mana ya. Jadi sambil ngobrol. Wa ila lamono ora urudul amdad, ketemu sudah ya. Wa ila ternyata tanda panah, ternyata bila tadi tulisan ternyata tanda panah. Wa ila lamono ora urudul amdad wa fi hasbihi, mongko kelawan milang-milang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi hasbihi, mongko kelawan milang-milang. Sebentar kembalinya memang mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi hasbihi, mongko kelawan milang-milang mirite. Fabi hasbi, mongko kelawan milang-milang mirite. Jadi ini akibatnya dari kemarin gak sempat matelangah ini ya. Jadi saya jajakan matelangahnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'tabaru lantin milang-milang opo zalika mengkono-mengkono wirid. Wa yu'tabaru lantin milang-milang opo zalika mengkono-mengkono wirid. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wilang-wilang bi majmu'il umri, kelawan kumpule umur. Bi majmu'il umri, kelawan kumpule umur. Jadi wirid itu akan dihitung secara global ya, sesuai dengan umur kita. Jadi ada hitungannya istilahnya, misalkan sehari semalam berapa lama kita mengerjakan wirid, 1 jam atau 2 jam ya itulah kadar warid atau cahaya ketuhanan yang masuk ke dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Walidalan krono are mengkono isti'dad, balinya ke maksud. Walidalan krono are mengkono isti'dad kana ono. Bismillahirrahmanirrahim. Walidalan krono are mengkono isti'dad kana ono opo ahabul amali. Bismillahirrahmanirrahim. Amal kang luwih demeni opo wahabul amali, amal kang luwih demeni ilallahi maring Gusti Allah. Ono iku khabarikan ono iku adwa mau
Bismillahirrahmanirrahim. Lawih langgengi amal, lawih langgengi amal, karena ahabbul amali ilallahi adwa mahmud. Jadi amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang paling langgeng atau paling rutin dikerjakan. Baca Quran biarpun cuma satu halaman tapi langgeng, dan baca sekali baca 3 juz tapi setahun sekali kapok yang pamannya itu ya. Jadi ngaji juga begitu, ngaji sedikit-sedikit tapi langgeng terus menerus, kontinu, istiqomah. Itu amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata orang Jawa, ojo kemaruk, ngamal apa baik ojo kemaruk. Artinya lagi baru mah iya, ayo ntar agak lama sedikit ya udah kapok. Jadi makanya teori metode dalam ta'lim ta'lim, ketika awal-awal kita dimulai ngaji jangan banyak-banyak ya, takutnya nanti belum panas sudah kapok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala lan lamun kidik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala lan senajan, wa in qala lan senajan kidik opo ngamal ya, sekalipun amal itu sedikit tapi dikerjakan secara kontinu, istiqomah, terus menerus, langgeng ya, maka itulah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in qalla, sekalipun amalan itu sedikit jumlahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana lan senajan ono. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah senajan. Wa in kana lan lamun, jadi beda ya kalimat senajan karo lamun. Wa in kana lan lamun ono sapa ngabut ono iku iman langgeng. Maaf salah. Panggil salah. Wa in kana lan lamun ono apa wirid ono iku iman langgeng. Wa in kana lan lamun ono apa wirid ono iku iman langgeng, yo kana aja bisratin. Kana mongko ono opo al-amdadu biro-biro pitulung ono iku iman langgeng. Wa in kana iman kana al-amdadu iman. Dan apabila wiridan itu langgeng dibaca terus menerus ya, maka pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala memasukkan cahaya ketuhanan masuk pada hati seorang hamba pun akan langgeng. Jadi kalau kepingin hati kita terus bersinar, bercahaya, bening atine, yuk wiridan ikutu langgeng, istiqomah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tentang ilmunya ini, nahunya ya. Kana kan udah sering dibahas ya, tapi memang lafal kana ini sering kali atau banyak ditemukan dalam kitab-kitab kuning ya. Wa in kana ini memiliki pengembalan terfangli semua tansibun. Nah, kana ini isimnya berupa isim domir. Kalau daiman ini menjadi khobarnya kan, karena ini kana yang kana daiman. Kalau kana yang ini kana al-amdadu daiman, kananya ya isimnya ini berupa isim dohir, amdadu daiman ya. Jadi amdadu rofa karena jadi isimnya kan daiman, khobar karena jadi khobarnya kan karena, paham ya nahunya. Jadi harus dipraktekkan. Cuman contoh yang ada dalam kitab Jurmiyah saja, saya rasa untuk paham agak susah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Fal muwadzabatu mongko utawi, fal muwadzabatu mongko utawi ngajekake, fal muwadzabatu mongko utawi ngajekake ngal wirdi ngatas wirid. Bismillahirrahmanirrahim. Iku min amil muhimmi setengah sangking wigati ne perkara kang wigati. Jadi melanggengkan wirid itu merupakan perkara yang utama ya.
perkara yang paling utama di antara yang utama. Wal muwadzabatu al wirdi min ahamil muhimmi, melanggengkan wiridan itu adalah utama-utamanya perkara yang utama. Yang terbaik dari perkara yang baik adalah melanggengkan suatu wirid, apapun itu bentuknya wiridan yang kita amalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang misalnya sekedar membaca yasin, baca yasin ya. Memang bisanya itu ya. Umpamanya yang paling lancar itu membaca yang lain, karena enggak lancar jatuhnya malas enggak baca Quran sekalian, ya mending yasin ya. Tapi ataupun continue begitu cara memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan punya pemikiran seperti ini. Kalau 10 tahun membaca surat Yasin ya, kemudian dialokasikan waktunya untuk membaca Al-Quran, kan bisa kata berapa kali. Jangan begitu ya. Kalau yang bisa membaca Al-Quran 30 juz biarpun waktunya lama, kalau ternyata di situ ada kendala karena nggak lancar semua suratan, lancarnya cuma Yasin, ya mending Yasin saja. Jadi saya pernah mendengar orang mengajukan pertanyaan semacam itu ya. Daripada baca Yasin terus menerus, ya mending waktunya digunakan untuk membaca Al-Quran 30 juz dari juz pertama sampai 30. Nanti kan lama-lama khatam ya. Kalau bisa silahkan ya. Intinya kita di dalam mengerjakan suatu amalan, carilah mana suatu amalan yang menurut kita mudah untuk dikerjakan, mudah untuk dipraktikkan. Jadi jangan mencari amalan-amalan yang sulit untuk dipraktikkan, sulit untuk dikerjakan, sehingga apa? Yang terjadi nanti justru kita meninggalkan. Jadi akhirnya sama sekali tidak memiliki amalan. Cari yang mana yang mudah kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngomong kayak gini juga bukan semata-mata keluar dari pemikiran saya, tapi berdasarkan penjelasan para ulama yang menjelaskan tentang wirid. Kalau keterangan dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pada begini: apabila seseorang telah bosan dengan suatu amalan, maka segera cari amalan yang lain. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada kekosongan waktu ya, tidak digunakan untuk mengerjakan satu wiridan kayak gitu. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza utawi ikilah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa hadza utawi la iki wal muwazzabatu alal wirdi min ahamil muhim. Iku yasluhu patut opo ayakuna yang to ono opo hada ono iku wajhan tetalan sifat wajhan salisan kang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ono iku wajhan tetalan sifat wajhan salisan kang nomor 3. Tetalan nomor 3 limuziyatil wirti menganggoni. Bismillahirrahmanirrahim. Maring menganggoni wirid. Limuziyatil wirti maring menganggoni wirid. Bismillahirrahmanirrahim. Menganggoni ngalal wariti ngatasi warid. Waktunya masih ada nggak? Jam berapa tolong? 41. Nah? 941. Sampai di sini dulu ya. Memang ini sedikit, tapi semoga ada manfaatnya buat saya, buat teman-teman semuanya, dan bisa dipahami tentunya ya. Banyak-banyak, kalau nggak bisa dipahami